Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak Dr. Insinyur Irfan Marwanza, STMT IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Eksplorasi. Perkenalkan, saya Benedikta Elva Octaviana dengan NIM 073 0024 0008. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan terkait rencana eksplorasi batubara pada PT Anugerah Pancaran Bulan. Pada PT Anugerah Pancaran Bulan sendiri adalah perusahaan pertambangan batubara tentunya, yang di sini saya mendapatkan dua IUP. Yang pertama, untuk luasan IUP pertama itu berada di Kecamatan Tenggarong, dan pada IUP kedua itu terdapat di Kecamatan Tenggarong, Seberang, dan Sembulu, dengan masing-masing pada IUP pertama sebesar 4.773 hektar, dan IUP kedua di angka 4.981 hektar. Nah, lokasinya sendiri itu ada di Kecamatan Muarakaman, kalau untuk secara garis besarnya. Tapi setelah dilakukan penelusuran dengan peta administrasi, ternyata IUP 1 dan IUP 2 dari PT Anugerah Pancaran Bulan atau APB itu berada di Tenggarong Selatan, Seberang, Sembulu, dan Marangkayu. Baik, untuk perjalanan dan estimasinya sendiri, pertama kita mengambil dari titik terdekat yaitu Universitas Trisakti menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di sini memerlukan waktu sekitar 18 menit dengan jarak tempuhnya 19,8 km. Lalu dari bandara kita akan terbang ke Samarinda. Kenapa tidak dipilih Balikpapan? Karena dari secara lokasi strategis, Muarakaman ini atau Tenggarong atau Sembulu itu berada di dekat Samarinda ketimbang di Balikpapan. Sehingga saya memilih untuk mendarat di Bandara Udara Aji Pangerang Tumenggung Pranoto atau AAP dengan moda transportasinya pesawat terbang. Lalu dari bandara, saya memilih untuk em, menuju Kecamatan Tenggarong karena untuk produksi pertambangan sendiri itu sudah berjalan di IUP 1 dan untuk IUP 2 sendiri belum berjalan. Lalu untuk waktu tempuh sendiri 1 jam 15 menit ya, dengan transportasinya mobil, dan dari Tenggarong ke site itu memerlukan waktu kurang lebih 19 menit. Nah, untuk perizinan sendiri, untuk IUP APB atau Anugerah Pancaran Bulan, itu sudah mengantongi perizinan sebagai pengumuman kedua rekalisasi IUP di dua IUP-nya mereka, sini sekitar 5.000 hektar, untuk IUP 1 sebagai berikut dan IUP 2 sebagai berikut. Untuk saat ini, PT Anugerah Pancaran Bulan sendiri sudah sedang memberhentikan operasi sebab terdapatnya kasus korupsi yang menyangkut IUP dari kedua IUP yang tersedia. Sehingga perizinan untuk saat ini masih tertahan dan untuk IUP operasinya juga sedang tertahan. Lalu berikut adalah izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi pada IUP pertama tentunya. Untuk IUP kedua sendiri belum tersedia karena belum dilakukan penambangan. Lalu di sini saya menyajikan sejumlah 6 buah peta. Yang pertama adalah peta Landsat. Ini di sini kita menampilkan bahwa memang daerah sini adalah daerah pemukiman, sehingga untuk seperti yang saya sebutkan di daerah IUP kedua memang belum terdapat operasi penambangan, sedangkan untuk IUP pertama sudah terjadi operasi penambangan. Lalu untuk berikut adalah peta topografi dari kedua IUP. Lalu ini adalah peta hutan di mana tidak terdapatnya hutan lindung, sehingga kedua IUP ini bebas, sehingga mudah untuk perizinan sendiri diperizinkan. Lalu untuk peta administrasi seperti yang pertama kali saya tampilkan, dan ini adalah peta geologi yang di mana terdapat 3 formasi. Yang pertama ada formasi Paul Balang di sebelah sini, lalu ada formasi Balikpapan, dan formasi Pamaluan dengan satu sesar dan satu lipatan, yaitu antiklin dan siklin. Untuk antiklinnya di sebelah sini dan siklinnya di sebelah sini. Untuk sesarnya di sebelah sini untuk di IU kedua, sehingga untuk sesar sendiri tidak mengenai IU pertama. Sehingga kalau dibilang IU pertama ini akan terdapat 2 strike dip yang mengarah ke sisi sebelah sini dan sebelah sini, untuk sisi ke east dan west. Lalu berikut adalah peta tata guna lahan yang dimana terdapat komponen pertama daerah pertambangan tentunya, lalu pemukimannya di seberang sini, di tepatnya di bawah sekali. Lalu ada tanah terbuka, hutan tanaman, jalan, udah ladang. Di sini ada ladang masyarakat di sini. Lalu ada sawah tentunya di dekat-dekat sebelah sini. Lanjutnya ini ada peta geologi lembaran Samarinda yang dimana untuk daerah sendiri kita berada di daerah berikut yang saya lingkari. Untuk penambangnya sendiri bentuknya seperti ini untuk lembarannya di daerah IU 1 dan IU 2. Lalu untuk rencana pengobarannya sendiri, untuk pengobarannya hanya terjadi di IU pertama, yaitu dengan jumlah titik bornya diestimasikan di 156 titik bor dengan diameternya 63,5 mm, dengan kedalamannya per masing-masing titik bornya adalah 50 meter, dengan jarak antar space titik bornya adalah 200 sampai 300 meter. Untuk alat bornya sendiri menggunakan alat bor J-Croset 270 dan J-Cro MRD 230. Untuk sumur uji sendiri ada 16 titik dengan panjangnya 1,5 meter, lebarnya 1 meter, dan kedalamannya sendiri 3 meter. Dan untuk rencana pengamanan singkapan terdapat di 20 titik yang berbeda. Lalu berikut ini adalah em,
Lebih jelasnya, orientasi lubangnya itu akan ke incline 60 derajat dan vertikal. Lalu berikut adalah penggunaan perizinan SNI untuk website sendiri untuk memastikan kegiatan dan pembentukan core sampling. Lalu dokumentasi core sampling, lalu menjaga kondisi core sampling dalam keadaan yang baik sesuai dengan SOP, lalu ada kepala tim bor, bertanggung jawab sebagai memastikan kita berjalan dengan baik sesuai SOP, lalu kondisi core barrelnya mendapatkan core sampel yang sesuai dengan SOP, lalu melaporkan kerusakan apabila core barrel terjadi kerusakan kepada geologis. Ada drill atau operator bor, lalu ada assistant driller, helper, manajemen. Nah, dan untuk referensi yang digunakan adalah perizinannya adalah GORC code dengan SNI-nya 75 kode 65 68 2010 tentang gloriserium, eksplorasi mineral dan batu bara. Lalu untuk selanjutnya adalah SNI yang paling digunakan adalah berikut SNI dengan kode 5015 2019 tentang pedoman pengolahan hasil eksplorasi sumber daya dan cadangan batu bara. Terlebih IUP ini adalah IUP mineral IUP batuan batu bara. Setelah diidentifikasi dari peta geologi, kita mendapati bahwa memang untuk variasi dari kondisi geologinya itu berada di daerah variasi. Seperti kita tahu, tadi ada sesar, ada antiklin dan siklin. Sehingga variasi ketebalannya tuh bisa bervariasi. Ada yang mungkin sangat tebal atau sangat tipis. Lalu untuk sinabungnya sendiri itu beratus-ratus meter, percabangannya tentu beberapa, tapi tidak begitu banyak. Untuk tektoniknya sendiri, dilihat tadi sesarnya memang jarang sekali terlihat. Untuk lipatan memang lipatannya sedang. Lalu intrusi cukup berpengaruh dan kepentingannya sedang. Sehingga untuk kondisi sendiri adalah bervariasi atau moderat. Sehingga untuk penggunaan jarak pengamatan menurut geodesi geologisnya, di sini saya tandai dengan warna merah. Jarak titik pengamatan itu untuk diteraka sendiri di antara 500 sampai 1000, untuk tertunjuknya di 250 sampai 500 dan terukurnya di 250. Lalu berikut adalah RKABN. Jika dihitung sesuai dengan rincian berikut, kurang lebih yang akan dikeluarkan untuk eksplorasi ini khususnya untuk yang pertama adalah 3.555.492.000 rupiah. Dengan berikut adalah jasa analisanya untuk analisa sampel. Sampel sendiri untuk per sampelnya adalah 4 juta, sebentar, 4 juta 844 dengan jenisnya ada preparasi nanti, lalu analisis proximat, ada ultimat, ada cloud, fosfor, nilai kalornya, titik nilai abu atau ash visibility temperature, lalu sifat kegerusan, tipe kokas, nilai muai bebas, berat jenis sesungguhnya, porositas lagi, lalu ada bulk density, analisa ayakan dan komposisi dari ashnya. Sekian yang saya dapat saya sampaikan terkait rencana pengeboran di PT Anugrah Pancaraan Buran. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.